Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang bumbu pecel yang serbaguna. Gimana serbagunanya? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada kacang tanah 250 gram. Aku dikirimin dari kampung yang nanam sendiri, ukurannya gede-gede, bagus banget, beda sama yang di sini ya. Kemudian ada gula aren 150 gram, boleh diganti pakai gula merah atau gula Jawa. Seasoningnya ada kaldu ayam, garam, penyedap, dan gula pasir. Sesuaikan dengan selera. Untuk bumbunya ada bawang putih, cabai keriting merah, cabai rawit, kencur, asam jawa, serai, dan daun salam. Resep lengkapnya ada di deskripsi ya. Langkah pertama, kita goreng dulu kacang tanahnya. Kalau mau disangrai atau di oven juga boleh. Sesuaikan sama selera masing-masing ya. Untuk menggoreng kacang tanah, usahakan minyaknya jangan terlalu banyak. Secukupnya aja, yang penting kacangnya terlumuri. Apinya juga jangan terlalu besar, sedang sampai kecil aja. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Kalau aku biasanya suka aku tutup pakai tutup panci, tapi aku awasin ya sesekali dibuka. Soalnya kalau goreng kacang itu biasanya minyaknya gampang nyiprat. Jadi supaya tetap terlindungi dan bisa happy cooking, kita pakai cara praktis dan aman ya. Nah, gorengnya juga jangan terlalu kecoklatan ya kulit kacangnya, karena dia kalau udah dingin bisa tambah coklat lagi. Jadi cukup sampai segini aja warnanya. Yuk lanjut, kita goreng bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan juga kencur. Kenapa sih harus digoreng? Supaya aroma bumbunya itu lebih wangi dan khas. Kalau nggak mau digoreng juga nggak apa-apa. Bedanya ada di aroma bumbu kacangnya nanti. Yaitu bumbu kacang yang nggak pakai bawang putih goreng biasanya aromanya lebih menonjol ke bawang putih mentah. Walaupun nanti akan direbus sampai matang ya. Nah, hati-hati juga saat menggoreng cabai-cabean gini ya. Ini nanti minyaknya gampang banget nyiprat. Boleh ditutup sesekali dan diawasin supaya nggak gosong. Kalau udah mateng bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya kita haluskan bahan-bahannya. Boleh diulek manual ataupun pakai blender. Kalau ini aku pakai chopper ya, supaya kapasitasnya lebih besar. Yang perlu di blender cukup kacang dan bumbu yang udah kita goreng tadi. Lainnya kita masukin saat akan direbus. Awal proses penghalusan bumbunya nggak aku tambahin air dulu ya. Kalau ditambahin air dari awal nanti airnya bakal nyiprat-nyiprat. Jadi supaya bumbunya halus lebih dulu, baru ditambahin air sedikit demi sedikit supaya lebih halus lagi. Air yang pertama aku tambahin sebanyak 400 ml. Karena dirasa kurang, jadinya aku tambahin 200 ml lagi, terus aku tambahin kecepatan choppernya. Kalau udah cukup halus, choppernya aku matiin, dan hasil bumbunya seperti ini. Masih ada tekstur kacang yang nggak terlalu lembut ya, karena ini cuma pakai chopper. Kalau pakai blender bisa lembut banget hasilnya. Aku pengen ada crunchy-crunchy-nya dari kacang, jadi nggak aku buat halus banget bumbunya. Nah, kalau udah bisa langsung dituang di panci yang mau dipakai buat merebus bumbunya ya. Jangan lupa choppernya dibilas pakai air 200 ml. Jadi total air yang kita pakai ada 800 ml ya semuanya. Kalau nggak mau dibilas nggak apa-apa, tapi ini karena choppernya gede banyak yang nempel, jadi harus aku bilas ya. Next, masukin semua gula dan bumbu yang belum dimasukin tadi ya. Kemudian panaskan pancinya dengan api sedang sampai besar. Ini kalau pakai daun jeruk bisa lebih wangi lagi ya, tapi karena aku lagi nggak punya jadinya nggak aku tambahin. Aduk rata semuanya, biarkan sampai mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa juga ya. Kalau ada yang kurang bisa langsung ditambahin sesuai kekurangannya. Ini optional, aku tambahin larutan maizena sebanyak 1 sendok makan, airnya secukupnya. Fungsinya untuk membuat bumbu kacangnya bisa lebih kental.
Kalaupun nggak ditambahin maizena, walaupun saat dipanasin dia masih terlihat encer ya, nanti kalau dingin dia udah lebih mengental juga. Nah, ini dia bumbu kacangnya udah selesai dimasak. Ini bumbu kacang yang udah dingin ya, dan udah aku pakai 5 porsi buat bikin batagor. Sekarang aku mau simpan bumbu kacangnya di kulkas buat stok kalau sewaktu-waktu pengen masak makanan yang perlu bumbu kacang. Wadah yang mau dipakai untuk nyimpen bebas mau apa aja ya, karena di rumah ada kantong ASI jadi aku pakai yang ada aja. Kantong ASI ini udah nggak dipakai lagi karena Lisa udah 5 tahun ya. Jadi daripada dibuang atau kalau mau dikasih pun juga jumlahnya dikit, kita manfaatkan sebisa mungkin. Untuk corongnya aku juga pakai tutup gelasnya Lisa. Tadi di awal aku bilang kalau bumbu kacang ini serbaguna. Serbagunanya apa? Yaitu dia bisa buat bumbu pecel, bumbu batagor, buat cocolan gorengan, maupun bumbu yang lain. Buat sambal cilok, sate, maupun gado-gado itu juga bisa banget loh. Aku agak kurang suka sama bumbu pecel yang bentuknya padat ya, karena menurutku itu nggak praktis. Soalnya kalau mau ngelarutin perlu pakai air panas dan juga harus ditekan lumayan lama. Itu menurutku butuh usaha yang lebih banyak ya daripada nyimpen bumbu yang bentuknya kayak gini. Kalau disimpan di kulkas biasa bisa langsung ditambah air hangat atau air panas juga boleh. Itu udah larut sendiri. Kalau disimpan di freezer bisa ditunggu bentar sampai mencair. Setelah itu ditambahkan air panas itu udah mudah larut. Maklum lah ya, sebagai emak-emak yang kerjaannya bejibun, kalau ada cara yang praktis, ya tentunya kita pilih yang praktis. Bumbu kacang ini kalau disimpan di chiller atau kulkas biasa, dia bisa bertahan hingga 1 minggu bahkan lebih, tergantung dinginnya kulkas masing-masing ya. Kalau disimpan di freezer, dia bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Karena aku juga jualan, jadi sekali masak aku buat yang banyak sekalian. Jadi bisa hemat waktu setiap mau masak ataupun mau jualan. Bumbu kacang ini juga bisa jadi ide jualan ya. Kalau mau dijual itu bisa dikemas pakai kemasan yang lebih cantik. Nah, mudah bukan cara buatnya? Bahan-bahannya juga simple. Selamat mencoba ya, semoga berhasil dan rasanya juga cocok. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga video-video dari aku bisa bermanfaat. Kalau suka sama videonya bisa klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh klik komen. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Yang udah subscribe tentunya aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.